Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 19 September 2020. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 35 sampai 37, dilanjutkan dengan ayat 42 sampai 49. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu.
Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah semoga kebaikan Allah berbuah. Salah satu ciri khas dari pasangan hidup yang setia adalah suka melaksanakan kehendak pasangannya sendiri. Pasangan yang baik senantiasa berusaha menjaga hubungan mereka agar harmonis dalam kasih dan kejujuran. Oleh sebab itu, dituntut kejujuran dalam ketaatan di dalam diri masing-masing pasangan agar hubungan mereka tetap terjalin sehat dan mencapai kebahagiaan. Saudara terkasih, bacaan hari ini dengan amat jelas menunjukkan kepada kita bahwa jika hanya mengandalkan pikiran manusiawi kita semata, kita akan sulit memahami dan menerima maksud kehendak Allah. Pertama, rasa ingin tahu dan keinginan hati kita sebagai manusia untuk memahami segala sesuatu sungguh amat besar, namun hal itu menjadi sulit karena keterbatasan manusiawi kita. Pertanyaan tentang bagaimanakah bentuk tubuh kita setelah kebangkitan yang kita dengarkan pada bacaan pertama menunjukkan kepada kita bahwa memang ada batas di mana kita sebagai manusia belum bisa menembusnya. Hanya dalam imanlah pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya, walau mungkin juga belum sepenuhnya terjawab. Hal kedua adalah mengenai kerendahan hati menerima sabda Allah. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Yesus sendiri, Allah sedari awal telah menanamkan kebaikan dalam diri kita. Kita masing-masing menerima itu. Tugas kita adalah menyingkirkan halangan-halangan yang membuat kebaikan Allah itu sulit bertumbuh dan berbuah. Halangan-halangan itu bisa berasal dari diri kita sendiri, seperti keegoisan, kemalasan, rendah diri, atau malah ketidaktahuan. Halangan itu juga bisa berasal dari luar diri kita, seperti pergaulan yang keliru, penderitaan hidup, juga karena pengalaman hidup yang menyakitkan. Saudara-saudariku terkasih, Allah tidak pernah meninggalkan kita berjuang sendirian. Allah senantiasa setia mengasihi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita taat mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya? Apakah kita selalu mengusahakan agar sabda Allah berbuah manis untuk diri kita dan orang lain? Marilah kita sekalian untuk senantiasa berusaha taat pada kebaikan Allah. Semoga demikian. Amin.